Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kawakib selaku pemangku mata kuliah ilmu kalam, dan juga tak lupa kepada kawan-kawan yang senasib seperjuangan. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kalam sani. Apa sih itu pengertian kalam sani? Kalam sani, sebutan pendek Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah nama sebuah aliran pemikiran yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahlus Sunnah, yaitu sebuah jalan keagamaan yang mengikuti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jemaah berarti kelompok. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah diyakini telah terformat sejak masa awal Islam, yang ajarannya merupakan pengembangan dari dasar pemikiran yang telah dirumuskan sejak periode sahabat dan para tabi'in, yaitu pemikiran keagamaan yang menjadikan hadis sebagai rujukan utama setelah Al-Quran. Nama hadis diberikan sebagai ganti nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pada saat itu masih dalam proses pembentukan dan merupakan antitesis dari aliran Khawarij dan Mu'tazilah, yang mana mereka tidak mau mengakui bahwa tentang hadis yang menjadi sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya merupakan nama bagi aliran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai reaksi terhadap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmizi. Terus bagaimana sih tentang pemikiran kalam sani atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Membahas mengenai tentang pemikiran kalam sani, di sini kami hanya memprioritaskan pada masalah-masalah yang sering menjadi pembicaraan di kalangan ahli kalam, yang hanya dipahami secara samar-samar oleh masyarakat awam. Yang pertama ini tentang kemahaesaan Allah. Dalam teologi Ahlus Sunnah, teologi Islam, kemahaesaan Allah ini telah diakui oleh semua golongan dan hampir tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemahaesaan Allah dan hampir tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemahaesaan Allah ini menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ini tentang wahdaniyatuz zat, yang kedua ini tentang wahdaniyatus sifat, dan yang ketiga ini tentang wahdaniyatul af'al. Terus yang kedua ini nama dan sifat Allah. Menurut Al-Asy'ariyah maupun Maturidiyah, bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat, dan sifat Allah itu bukan zatnya, tetapi berada pada zatnya. Hanya saja menurut Al-Asy'ariyah, sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi sifat zatiyah yang qadim dan sifat af'aliyah yang tidak qadim, artinya tidak azali. Sedangkan menurut Maturidiyah menganggap bahwasannya semua sifat Allah itu adalah qadim atau azali. Yang ketiga ini mengenai firman Allah. Di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, firman Allah ini dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama ini kalam nafyi, yaitu firman Allah yang tidak berbentuk atau abstrak. Yang kedua ini kalam lafdi, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dalam yang sudah berbentuk kata ataupun huruf. Yang keempat ini melihat Allah di akhirat. Al-Asy'ariyah maupun Maturidiyah sepakat bahwasannya orang-orang mukmin itu nanti di akhirat mendapat kesempatan untuk melihat Allah. Ini berdasarkan dalil nakil dalam Al-Quran, surah Al-Qayyimah ayat 22 dan sampai 23, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena melihat kepada Tuhannya. Terus yang kelima ini tentang perbuatan manusia. Al-Asy'ari maupun Maturidiyah berpendapat bahwasanya perbuatan manusia itu tidak lebih dari perbuatan yang diciptakan oleh Allah.
dan dilimpahkan pada manusia sebagai tempat perbuatan tersebut. Yang keenam ini tentang orang mukmin yang berbuat dosa besar. Kaum Sani berpendapat bahwasannya orang mukmin yang melakukan dosa besar lalu dia meninggal dalam sebelum sempat bertobat, maka hukumannya ini terserah kepada Allah. Tetapi orang ini dikategorikan orang yang fasik. Namun bagi orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar yang belum sempat bertobat, ini tidak akan telah habis, maka orang mukmin tersebut bisa dikeluarkan dari neraka karena masih adanya iman dalam hatinya. Yang ketujuh ini tentang kenabian dan kewalian. Di kalangan kaum Sani meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Ini diambil dari firman Allah surah Al-Ahzab ayat 40 yang menyatakan bahwasanya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Selain para nabi, menurut kaum Sani ada sekelompok orang yang memang mendapat perlindungan dari Allah, yaitu perlindungan dari berbuat maksiat meskipun tidak seperti para nabi. Siapakah mereka? Lah, mereka ini adalah para aulia, para wali. Para wali itu tidak seperti para nabi, akan tetapi mereka itu dijaga mahfud, kalau bahasanya itu mahfud, dijaga dari perbuatan maksiat secara sengaja dan terus menerus. Terus yang ke-8 ini tentang mukjizat dan karamah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya semua peristiwa dan kejadian yang ada di dunia ini tidaklah ini karena kehendak dan karunia Allah, tetapi secara prosedur tidak semua sama. Ada yang biasa berjalan seperti dengan sunnatullah, dan ada yang tidak biasa atau luar biasa, menyimpang dari jalur kebiasaan atau yang disebut dengan khariqul adah. Yus yang ke-9 ini tentang kepemimpinan umat. Secara terang-terangan bahwasanya kalam Sani atau disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah mengakui kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Terus yang terakhir ini tentang metafisika dan keakhiratan. Dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak masalah gaib, atau dalam bahasa kerennya itu disebut dengan metafisika, yang mana Ahlus Sunnah ini berpendapat bahwasanya masalah gaib ini yang wajib diimani dan diyakini kebenarannya, seperti adanya ruh yang abadi, yang sifatnya abadi maksudnya. Dalam juga pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur, tentang adanya hari kiamat, adanya kebangkitan dan juga adanya penghisapan amal baik maupun amal buruk. Baiklah, berikutnya adalah kalam salafi. Arti salaf secara bahasa adalah pendahulu bagi suatu generasi. Sedangkan dalam istilah syariah Islamiyah, as-salaf itu ialah orang-orang pertama yang memahami, mengimami, memperjuangkan serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pemahaman as-salafus salih terhadap Al-Quran dan hadis dinamakan as-salafiyah. Sedangkan orang Islam yang ikut pemahaman ini dinamakan salafi. Demikian pula, dakwah kepada pemahaman ini dinamakan dakwah salafiyah. Definisi menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Berikut pemikiran kalam salafi. Pemikiran kalam menurut Imam Ahmad Ibnun Hanbal tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnun Hanbal lebih suka menerapkan pendekatan tekstual daripada pendekatan takwil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Di sini, Ibnu Hanbal bersifat menyerahkan tafwid, makna ayat dan hadis mutasyabihat
kepada Allah, Rasulnya, dan mensucikannya dari keserupaan dengan makhluk. Ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahir. Yang kedua, tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibn Hanbal yang kemudian membuatnya dipenjarakan beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah diciptakannya makhluk yang karenanya hadis baru, ataukah tidak diciptakannya yang karenanya kadim? Faham yang diakui pemerintah yakni dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mutashim, dan Al-Watsik adalah faham Mu'tazilah yakni Al-Quran tidak bersifat kadim.